kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap yang bernyawa pasti mati. Pahala itu sempurnanya di akhirat nanti, kata Allah. Barang siapa yang dijauhkannya dari api neraka dan dimasukkannya ke dalam surga, maka dialah sesungguhnya orang yang beruntung. Tuh. Jadi bapak-bapak hadirin sekalian, kita nih tinggal nunggu bergiliran. Nah. Kira-kira kita nih bakal mati dah? Mati. Tinggal nunggu giliran. Kita tak tahu. Tak siapa duluan, siapa belakangan. Tak tahu kita kok. Yang jelas pokoknya mati. Bisa yang duluan, yang sedang bersandar-sandar di dinding. Misalnya. Yo. Tuh. Bisa ibu-ibu duluan, bapak-bapak belakangan. Ini dapatnya. Serahlah. Atau sebaliknya bapak-bapak belakangan, ibu-ibu. Ya Allah, gitu. Bapak lah nak menang gitu. Bu. Oh, Bu. Kalau ditanya dengan ibu itu sebaiknya yang ninggal kau bapak apa ibu? Bapak lah. Ya Allah. Ya. Jadi Pak, saya baca dalam Mukasyafatul Qulub, kitab Imam Ghazali itu, saya baca, Masya Allah. Seminggu lagi menjelang orang meninggal, itu sudah ada tanda-tanda. Di antaranya tanda-tandanya badan tuh bengkak. Tapi bengkaknya itu tidak tentu, bengkak apa, pokoknya bengkak badan. Jadi kalau ada bengkak-bengkak di tempat-tempat tertentu, itu tanda-tanda lah tuh, seminggu lagi. Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, gelisah. Jadi Pak, nengok pengalaman tuh, orang meninggal itu, gelisah dia. Dah tentu perasaan ke tengah ke dapur, dah tentu perasaan gelisah. Bu. Bu. Jadi kalau laki kita bawanya gelisah ke tengah ke dapur, bawalah ke dalam kamar tuh. Bacoilah. Telkinkanlah. Yo, suruhnya tidur, baringlah siko. Yo, jangan kemana kaki jatuh. Baring siko. Bacalah ayat-ayat Al-Quran biar dia tenang. Ya, tenang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kadang-kadang jam 2 malam nyo bangun gelisah, gerasa, kerusuh. Balik ke siko dan nak tidur. Balik ke siko dan nak tidur. Bacoilah ayat Quran tu. Ya Bu ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Insyaallah kalau memang dia panjang lagi umurnya, tidurlah dia. Insyaallah, mudah-mudahan. Cuma hati-hati maco aja nggak sampai meleset. Inna lillahi wa inna ilaihi sudah. Kemudian tanda-tandanya lagi ibu-ibu seminggu lagi menjelang nak meninggal tuh, nyobawaannya nak tidur begawenya. Nak tidur be. Duduk tidur. Baring tidur. Pokoknya bawanya tidur be. Ya. Nah tidur begawe. Saya ingat ayah saya setahun yang lalu meninggal. Ayah saya itu memang senang tidur
Kalau baring dia nak tidurnya. Tapi kalau dia duduk, tidur. Itu kebiasaan dia. Jadi di luar di kaki lima tu duduk. Dia duduk. Langsung jatuh dia. Jadi bawaannya seminggu menjelang meninggal, bawaannya tak tidur baik. Jadi bapak-bapak perhatikanlah kok. Yang bawaannya nak tidur baik dalam pengajian kok. Nah, seminggu lagi. Tengoklah kamu kawan kiri kanan. Kalau nampak. Jangan tidur. Iya, jangan tidur. Kalau tidur dah lama lagi tu. Gitu. Dah. Baik. Berangkatlah Nabi Muhammad. Berangkat. Nah, tu. Berangkat. Ya. Tu, tolong nyapkan tu. Tolong nyapkan. Jadi dalam berangkat tu Nabi Muhammad naik burak. Ya, kita sudah tahulah kita cerita burak tu kan. Naik burak. Jadi waktu naik burak Nabi Muhammad berangkat terbang, kemudian landing di beberapa tempat. Landing itu arti mendarat di beberapa tempat menjelang sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mampirlah dia di satu tempat namanya Thayyibah. Thayyibah. Dah sampai di Thayyibah, mampir pula lagi di Madian. Madian tu tempat Nabi Yakub. Begitu terbang, kata malaikat Jibril, ya Muhammad anzil hahuna, sallah hahuna. Solatlah di sini. Apa itu Madian, tempat Nabi Yakub? Kemudian terbang lagi, mampir lagi di tempatnya Tursina, satu bukit tempat Nabi Musa menerima wahyu. Ya Muhammad, solatlah kau di sini. Mampir Pak. Jadi dalam perjalanan itu mampir dia, sempat mampir. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kalau misalnya kita berjalan jauh, jangan lupa mampir. Mampir di masjid-masjid gitu. Nah, di tempat-tempat suci. Atau di tempat-tempat orang keramat, makam-makam keramat, berziarah kita ke sana. Untuk apa? Untuk bertawassul, mengharap berkah. Jadi pergi ke makam-makam keramat, ya kuburan-kuburan keramat, jalan kita ke sana. Waduh, kita ke ziarah ke makam-makam keramat belum? Belum. Ajak Pak. Belengidak ke siko, kolak kemang waduh. Olak Kemang ku ada juga makam-makam keramat di situ. Ziarah ke makam. Ya. Bertawassul, bertabarruk itu amalan-amalan ulama-ulama kita dulu. Supaya berkah hidup kita nih. Saya baru bulan Desember kemarin keliling di Jawa Timur. Keliling ke makam-makam sunan-sunan Wali Songo itu. Jadi waktu di makam Sunan Ampel di Jawa Timur, di sampingnya itu ada sumur. Begitu minum rasanya zam-zam rasanya. Rame bu orang berkunjung ke sana, tidak berhenti sampai tengah malam, sampai subuh. Bergantian, terus berganti rame, rombongan penuh. Setelah sambung pula dengan Madinah. Itu orang ziarah. Nah, saya tahu dan paham karena saya belajar. Dalam Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang yang beriman,
Bertakwalah kepada Allah, carilah jalan yang mendekatkan kamu kepada Allah. Wasilah. Nah, kita tuh berwasilah juga. Ila hadratin Nabi itu namanya wasilah, namanya mengambil berkah dari kemuliaan Nabi. Berwasilah. Saya ambil air minumnya itu, air sumur tadi, saya berwasilah. Ya Allah, berkat kemuliaan walimu Sunan Ampel ini, air yang saya minum nih ya Allah, sehatkanlah penyakit saya nih. Raup minum. 2 tahun saya kena penyakit gula, kencing manis. Dah ada turun-turun 400 tulah. Sehingga badan saya kok lembut nian lagi. Begitu balik dari sana, langsung kencang badan. Kencang lagi, balik lagi, periksa, tinggal 200. Periksa lagi berikutnya, tinggal 117. Kembali normal. Orang kalau sudah penyakit gula, sudah badan lemas, tidak ada melawan lagi. Galau ini tidak ada melawan. Lita, mangun kan yo. Tidak ada melawan sama sekali. Kalau gini jangan dicoba-coba. Iyo. Itu. Jangan lupa bertabarruk itu namanya bertabarruk. Minta barokah. Jadi ada cerita bapak-bapak di dalam kitab Fadilah Amal. Ya. Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini nenek-nenek. Udah tua. Nabi berjalanlah ke rumah Ummu Sulaim, ngobrol-ngobrol dengan anaknya yang laki-laki. Cuaca di luar panas. Sudah selesai ngobrol, Nabi Muhammad berbaring, langsung tertidur Nabi Muhammad. Begitu tidur, Masya Allah, berkeringat, cucuran keringat Nabi. Lalu apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Diambilnya gelas, ya, diisinya air dikit, diambilnya kapas. Keringat Nabi yang bercucuran tadi dilapnya, masuknya ke dalam gelas. Lalu Nabi terjaga. Nah, apa yang kau lakukan Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, aku mengambil barokah, mengharap berkah dari air keringat yang keluar dari jasadmu yang mulia ini ya Rasulullah. Nabi Muhammad merestui. Kenapa? Keringat Nabi itu harum. Tidak usah pakai parfum, harum. Ya Rasulullah, aku ingin menjadikannya sebagai minyak wangi, dan sebagian lagi aku minum sebagai obat. Tuh, keringat Nabi berarti mencari berkah dari keringat Nabi. Makanya kami dulu di pondok, saya mulai dari As'ad, pesantren As'ad 3 tahun ngaji situ. Kemudian pesantren Pal 10 Al-Hidayah 3 tahun. Dulu kami belajar, kalau air minum guru bersisa, ada sisa air minum guru tuh, berebut kami nak ambilnya. Bekas air guru tuh diminum. Dan memang terbukti, kadang-kadang tak payah belajar lagi, dengar hadis tuh, langsung hafal. Itu berkah, tak usah payah-payah repot ngapal, dengar, hafal lah tuh. Terang hati. Kenapa? Berkah guru. Mencium tangan guru, ya kan? Memandang wajah guru, itu berkah. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan al-barakatu ma'a bil akabir. Bahwa keberkahan itu berada pada orang-orang yang lebih tua dari kamu. Tangan suami ada berkahnya di sana. Tangan emak gitu, ayah gitu, kita cium tangan itu berkah. Jangan nyium tangan preman. Cium tangan guru dicium. Tangan kiai. Tangan ayah gitu. Itu yang tidak. Kalau bupati datang berebut kalau nyium tangannya.
Kiai datang, ustaz datang, pura-pura idak. Padahal di tempat kiai itu ada keberkahan. Enak? Itu. Berkah. Itu. Masya Allah. Ummu Sulaim minum keringat Nabi. Jadi sehat. Nah, ibu kalau nak coba-coba, enak? Bu. Kalau nak coba-coba, besok pagi cuaca panas, suami kita balik dari kebun, dia tidur, buka baju, keringat, ambil gelas, tampung keringat itu, minum, insya Allah mencret. Nak disamukan keringat Nabi, keringat awak, manalah samu, enak? Iya. Mun Nabi itu orangnya maksum, tak ada dosa. Mun awak kau belamun dosa. Itu. Makanya kita harus banyak istighfar. Ya namanya kita manusia, bukan Nabi. Banyak dosa kita, banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Nah, banyak istighfar. Lah tu. Belum? Belum tambah lagi, ya tak? Nah. Jadi Nabi berjalan. Dalam perjalanan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilihatkan berbagai tamsilan. Begitu Nabi terbang melihat ada orang mencakari mukanya ini dengan kukunya yang panjang. Habis mukanya dicakar sampai rontok dagingnya itu. Jatuh dagingnya diambil dimakan, makan daging dewek. Lalu Nabi nanya, ya Jibril, apa hal orang tu? Kok makan daging dewek? Kata Jibril, itulah perumpamaan orang di akhir zaman kaget. Orang yang senang menggunjing orang lain. Nyakapkan orang. Itu tidak boleh. Ya Bu ya. Jangan nyakapkan orang. Misalnya mengungkap keburukan kawan, tidak boleh. Jangan. Kita ni kadang-kadang nunjuk orang salah. Awak tak tentu salah. Kau salah. Tak kau tengok tangan kau 4 masuk ke siko. 1 kau orang, berarti orang tu salahnya dikit. Awak kau nak banyak salah. Tu. Jangan nunjuk orang be, awak salah. Tu tengok ada kelompok pengajian kini datang ke masjid-masjid. Ya, katanya telkin bid'ah masuk neraka. Maulid Nabi Isra Mi'raj bid'ah, tak boleh masuk neraka. Malam Yasinan, malam Nigo, malam Nuju bid'ah masuk neraka. Ada kelompok pengajian tu. Ada? Pakai beduk bid'ah. Jadi ada kawan saya tu nak pergi pengajian di Merlung sana. Mampirlah di masjid di daerah Sengeti ini. Sampai situ ada orang. Nak ke mana Pak? Ada Maulid Nabi. Tahu tak Bapak Maulid Nabi itu? Tak pernah dibuat Nabi. Kalau tak pernah dibuat Nabi berarti bid'ah. Setiap bid'ah sesat. Berarti sesat masuk neraka. Apa kata kawan saya itu? Bapak nak ke mana? Nak ke Tungkal Lilir, nak ke Sabak. Naik apa Pak? Naik mobil Bapak bid'ah juga. Sebab dulu Nabi tak ada pakai mobil. Dulu Nabi pakai unta, berarti Bapak bid'ah juga. Langsung larilah Bapak tu. Tu.